pembangunan di wilayah koridor sungai itu ada aturan baku yang harus dipenuhi. Yang pertama harus dilihat adalah bantaran sungai itu harus bebas. Tapi memang agak beda antara di perkotaan dengan di wilayah pedesaan. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, mengapa sampai bisa membangun skala bangunan cukup besar di bantaran sungai? Itu menjadi persoalan. Bagaimana proses izinnya bisa keluar? Jangan-jangan bangunan itu ada tidaknya izin memang harus dipertanyakan kepada otoritas yang mempunyai kewenangan dalam membuat izin di Kota Bogor. Nah, dalam hal ini sebetulnya berdasarkan ketentuan tentang boleh tidaknya pemanfaatan wilayah bantaran sungai itu sudah ada aturan hukumnya. Misalnya 10 meter dari bantaran sungai atau 15 meter atau 20 meter dikaitkan dengan situasi kondisi dari wilayah bantaran sungai itu di perkotaan, itu ada aturan dikeluarkan oleh Perda. Perda itu yang memberikan ruang berapa besar yang boleh dipakai, berapa besar yang tidak boleh dipakai. Nah, kalau sekarang ini bantaran sungainya itu dianggap nol, artinya garis padan sungainya itu dianggap nol, artinya percis di atas badan sungai itu boleh dibuat bangunan. Ini sebuah penyimpangan sebetulnya. Tapi kalau sekali lagi saya mengatakan sisi kepentingan ekonomi memang kadang-kadang berbenturan dengan aturan-aturan hukum yang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai atau terkait dengan rencana tata ruang itu sendiri. Jadi kita kalau ingin mempertegas itu mengapa bangunan bisa berdiri, maka otoritas yang berhak untuk memberikan dan menilai ada di pihak pemerintah kota. Jadi dalam hal ini otoritas itu adalah ada di Bapeda atau di Dinas Tata Ruang. Nah, maka untuk ini kita sebagai kalangan akademis adalah mendorong agar setiap untuk tidak mengulangi kejadian yang sama di waktu-waktu yang akan datang, ada baiknya setiap pembangunan itu harus memperhatikan rencana tata ruang dan ketentuan tentang zonasi pemanfaatan ruangnya. Tanpa itu, situasi kondisi akan bertambah carut marut. Implikasinya, kota semakin padat, kemacetan semakin bertambah, dan lingkungan semakin bertambah rusak. Jangan jadikan kejadian yang sekarang ini menjadi sebuah asimetris informasi. Jadi jangan sampai ini menjadi alasan bagi pihak-pihak lain untuk membangun dan menyalahi ketentuan dengan alasan mengapa di tempat itu boleh, di tempat lain tidak boleh. Bila satu kesalahan itu menjadi sebuah alasan untuk membolehkan penyimpangan-penyimpangan tempat lain, maka sudah kacaulah rencana tata ruang yang kita buat. Peraturan daerah tidak berfungsi, seakan-akan rencana tata ruang itu didikte oleh pemilik modal. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir, tidak untuk yang pertama dan terjadi di tempat lain.